Selama ribuan tahun, gaharu telah dikenal sebagai kayu para dewa. Gaharu kelas 1 bisa mencapai harga $100.000 per kilogram, menjadikannya salah satu bahan mentah termahal di dunia. Tetapi agar pohon dapat menghasilkan gaharu, pertama-tama harus terinfeksi jamur. Jadi, bagaimana proses infeksi ini bekerja? Untuk apa gaharu digunakan? Dan apa yang membuatnya begitu berharga? Sebelumnya silakan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di Radar Emprit, mengupas apa saja yang mungkin tidak Anda ketahui. Aquilaria malaccensis adalah pohon yang berasal dari hutan hujan di Asia Tenggara. Sebelum terinfeksi, inti kayu yang sehat di dalam pohon Aquilaria pucat, tidak berbau, dan tidak berharga. Namun, di alam liar, kerusakan pohon oleh kekuatan eksternal, seperti hewan penggembalaan, secara sporadis mengakibatkan pertumbuhan dari jenis infeksi jamur tertentu di dalam pohon yang disebut Pialopora parasitica. Pertahanan Aquilaria terhadap serangan ini adalah menghasilkan resin aromatik yang diinduksi stres yang disebut gaharu, yang gelap dan lembab. Selama beberapa tahun, gaharu perlahan-lahan tertanam ke dalam inti kayu untuk menciptakan gaharu. Setelah gaharu dipanen, gaharu harus dipisahkan dari kayu Aquilaria yang sehat di sekitarnya. Dalam tugas yang melelahkan yang sering memakan waktu berjam-jam, serpihan-serpihan yang mengandung resin, juga dikenal sebagai oat. Serpihan-serpihan oat biasanya digunakan sebagai dupa, khususnya di Timur Tengah, di mana mereka dibakar sebagai tanda keramah tamahan dan dimasukkan ke dalam pakaian dan garmen sebagai parfum. Serpihan-serpihan oat juga disuling menjadi minyak esensial. Dan dalam bentuknya yang paling murni, minyak oat tua bisa berharga hingga $80.000 per liter. Mendapatkan julukan emas cair di kalangan pedagang. Seiring popularitasnya yang terus berkembang di barat, oat telah menjadi bahan umum dalam beberapa wangian bernilai tinggi, menambahkan aroma muski yang hangat. Tetapi karena produksi yang tidak berkelanjutan dan perburuan liar, semua varietas pohon Aquilaria sekarang diklasifikasikan sebagai terancam punah. Para ahli memperkirakan populasi global telah menurun 80% selama 150 tahun terakhir. Bahkan bagi pohon Aquilaria yang masih hidup, frekuensi infeksi jamur alami sangat rendah. Beberapa perkiraan mengatakan hanya 2% dari pohon Aquilaria liar yang cukup terinfeksi untuk menghasilkan gaharu secara alami. Yang berarti perburuan untuk menemukan gaharu alami sangat sulit. Dengan gaharu alami yang sekarang mendekati kepunahan, di beberapa hutan, seperti yang dikelola oleh Truong di Vietnam. Pohon diinokulasi secara artifisial dengan senyawa mikroba untuk menginduksi resin yang sangat penting. Gaharu digambarkan sebagai produk yang harum kekayaan dan kemewahan di salah satu sumber tertulis tertua di dunia, Sanskerta Veda, yang berasal dari tahun 1400 SM. Aroma yang dihasilkan dari gaharu sangat dihargai oleh banyak budaya dan agama sepanjang sejarah. Dalam Nirvana Sutra, gaharu disebutkan sebagai kayu surgawi yang digunakan dalam kremasi Buddha. Dan dalam hadits Sahih Al-Bukhari, dijelaskan bahwa kayu gaharu adalah wangian surga. Pasar global untuk gaharu diperkirakan bernilai $32 miliar. Pemerintah Indonesia telah memulai ekspor kayu gaharu yang bernilai tinggi ini sejak tahun 1990-an, dengan tujuan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Amerika, dan Eropa, dan sejak 2011 ke Cina. Gubal gaharu atau bagian kayu yang masih muda terdiri dari sel-sel yang masih hidup, terletak di sebelah dalam kambium dan berfungsi sebagai penyalur cairan dan tempat penimbunan zat-zat makanan, terbentuk sebagai respons infeksi oleh perlakuan fisik, fungi, ataupun serangga, baik secara alami maupun diinduksi dengan sengaja, sehingga fitoaleksin terbentuk sebagai pertahanan diri tumbuhan. Kebutuhan pasar yang tinggi dan lahan yang semakin terbatas menyebabkan harga gaharu meningkat dan eksploitasi yang berakibat menurunnya populasi di alam. Meskipun telah dimasukkan ke dalam tumbuhan yang dilindungi, penebangan liar gaharu tetap terjadi, bahkan meningkat. Oleh karena itu, penanaman gaharu dan panen gubal yang dihasilkan dari proses induksi yang disengaja merupakan salah satu solusi untuk menghindari eksploitasi liar.
Potensi ekspor dan harga yang tinggi telah menggairahkan petani atau pemilik tanah untuk menanam gaharu, meskipun panennya baru akan dirasakan bertahun-tahun kemudian. Kementerian Kehutanan telah melakukan pengumpulan data penanaman gaharu secara nasional, sebesar lebih dari 2,2 juta batang pohon yang tersebar di 29 provinsi pada tahun 2011 yang diduga saat ini jumlah penanam telah bertambah. Berbagai inokulan telah diproduksi dan dijual, baik dari hasil riset maupun coba-coba tanpa dasar ilmiah. Inokulan bisa berisi bahan hidup, seperti jamur fusarium dan acremonium, dan bahan-bahan kimia, seperti asam salisilat, jasmonat, metil jasmonat, etilen, hidrogen peroksida dan superoksida radikal. Ada pula inokulan yang dirahasiakan kandungannya karena terkait hak paten. Inokulan yang diklaim dapat menginduksi pembentukan gubal banyak ditawarkan dengan harga yang cukup tinggi, yaitu dalam ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Namun, terdapat ketidakpastian kualitas gubal yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan formula inokulan baru yang lebih baik daripada yang pernah diterapkan. Penelitian ini menguji kemampuan 4 macam isolat fungi dan ekstrak mikroalga sebagai calon inokulan baru. Penelitian difokusikan mengenai fungi diisolasi dari tanah. Penelitian dilakukan di sekitar kebun gaharu Cijeruk, Bogor, yang diduga telah teradaptasi terhadap lingkungan setempat, termasuk pada tumbuhan gaharu. Sementara itu, ekstrak mikroalga yang dicoba diperoleh dari situ Gintung, Tangerang Selatan, Banten. Berdasarkan penelitian pendahuluannya, ekstrak mikroalga diketahui memiliki efek antibiosis, sehingga diduga dapat digunakan sebagai induser dalam pembentukan gubal gaharu. Dari hasil penelitian tersebut, dapat ditemukan bahwa karakteristik tanaman, termasuk tanaman gaharu, tergantung pada kondisi lingkungan biotik dan abiotik tempat ia ditumbuhkan, seperti tanah, iklim, dan mikroorganisme yang berasosiasi. Keberadaan mikroorganisme yang diberikan dapat memberikan respon pada tanaman. Oleh karena itu, kegiatan penelitian yang dilakukan bertujuan menguji kecocokan formula inokulan baru pada tanaman gaharu di Cijeruk, Bogor, dengan harapan dapat diperoleh manfaat berupa terbentuknya gubal yang lebih berkualitas dibandingkan dengan menggunakan inokulan lain.